Ya, kembali lagi di kasus Subang ya, di mana terjadi pembunuhan pada tanggal 18 Agustus 2021. Ya, baru terbongkar 2 tahun 3 bulan kemudian. Nah, ini saat-saat terakhir posisi mayat ditemukan di bagasi ini ya. Jadi hasil rekonstruksi terakhir MR itu dan kawan-kawan menyeret kemari ya. Jenazah Ibu Tuti dan anaknya dibawa oleh YH sebagai bapaknya. Mayatnya ditumpuk di sini ya. Sekarang pertanyaannya what's next, karena sudah ada niatan ini akan dibawa keluar kedua mayat ini. Jadi mobil ini sementara sebelumnya terparkir moncongnya ke depan, nah dimundurkan lalu berbalik arah dengan bagasi di belakang. Jadi sudah ada niatan mau dibawa keluar nih, tapi belum tahu pasti arah kemana gitu ya, karena belum terbuka ini informasinya. Oke, contoh kasus-kasus mutilasi ya, apakah mau dimutilasi seperti yang terakhir ini kasusnya suami memutilasi istrinya karena masalah cemburu. Itu ya, sederhana aja, udah kakek-kakek sama nenek-nenek masih cemburu ya. Ini yang terakhir kasusnya di Malang. Berikutnya, nah ini yang di Jogja. Ini apa katanya ini yang di Jogja, cari sendiri deh, jangan katanya ya. Ini 2 orang pelakunya, satu dari Jakarta, satu orang Jogja, dan korbannya itu mahasiswa dari Belitung ya, gitu, yang ada di Jogja. Nah ini kasus ini Wawon CS, jadi sampai mahasiswa ini juga dimutilasi juga ya, dimutilasi sebenarnya. Nah ini dia kasus ibu dan anak yang dibunuh oleh ini tersangka ini, dan ini yang jadi tersangka utamanya berdua ini, tapi yang satu belum ngaku katanya. Nah ini juga ini di Kalibata City, jadi mayatnya yang sudah terpotong-potong itu dibawa ke Kalibata City, jadi mau dimakamkan di rumah kontrakannya. Jadi dimutilisasinya di apartemen lain Jakarta Pusat. Nah ini pelakunya rambutnya pirang, tapi aslinya ini korbannya manajer HRD di perusahaan asing ya, perusahaan Jepang. Nah ini jadi mayatnya transit dulu di Kalibata City apartemen gitu ya, terus dicium oleh warga, kecium baunya gitu ya. Nah terbongkarlah kasusnya. Ini perempuan ini yang pembunuhnya ini itu ini ya, pembunuhnya ini perempuan ini kan waktu berambut pirang, waktu action itu, waktu kejadian dia berambut pirang. Katanya dia sebenarnya cewek BO, merangkap mahasiswa UI lagi, Universitas Indonesia. Jadi ijazah dari universitas terkenal juga nggak ada manfaatnya ya, nggak ada gunanya apabila tidak berakhlak nur karimah ya. Jadi ijazah itu nggak penting dari manapun sekolahnya, tapi yang penting ada akhlaknya nggak gitu ya. Nah inilah pembunuhnya, ini mahasiswi dari Universitas Indonesia. Jadi dimutilisasi, dia punya pacar juga, ini pelanggannya katanya nih, yang udah hampir setahun kenalan. Jadi uangnya dikuras habis di ATM-nya, minta pinnya saat sakaratul maut, dikasih pinnya, dikuras habis. Nah waktu itu dia berambut pirang, aslinya rambutnya kayak gini gitu loh. Nah ini HRD manajer, korbannya dari perusahaan swasta Jepang PMA ya. Nah, jadi jangan main-main deh sama cewek-cewek BO deh, bahaya. Jadi banyak kasus cewek BO itu dibunuh, atau cewek itu dan gerombolannya membunuh atau merampok, menipu, merampas. Banyak kriminal ikutan lainnya di situ ya, di samping penyakit menular, penyakit yang menular. Jadi kejahatan sekitar cewek BO itu tinggi, resikonya dibunuh, diperas, ditipu, dirampas hartanya, dan juga kadang-kadang dianiaya. Kan banyak juga kejadian itu di hampir seluruh kota besar begitu kejadiannya ya. Cewek BO-nya sendiri juga menjadi target pembunuhan gitu ya, kejam ya. Jadi kembali lagi ke kasus Subang ini mau dibawa kemana mayatnya gitu loh ya. Nah ini belum ada informasinya nih dari pihak kepolisian.
pasti karena udah ada niatan untuk pergi gitu ya. Nah ini mau dibawa kemana? Kalau kata Pak Ujang itu yang tukang sabit rumput di luar, sekitar jam 8 bertemu dengan Pak Yosep ya. Nah apakah sudah rame tersangka Pak Yosep itu jadi tersangka juga? Apakah saat itu sudah rame orang di depan atau dia berubah pikiran, skenario-nya dirubah gitu ya. Nah ini yang masih dipertanyaan gitu ya, karena ada dua DNA asing di situ. Yang kemungkinan DNA asing itu yang satu itu DNA perempuan kemungkinan besar. Jadi ada 2 orang lagi kemungkinan yang harus ditangkap gitu loh. Jadi itu baru analisa kemungkinan ya, faktanya karena ada 2 DNA asing. Apakah itu perempuan dua-duanya atau itu laki perempuan gitu loh, itu belum ketahuan. Jadi niatannya mau dibawa kemana gitu loh. Kalau ke rumah satu lagi yang lain ada tujuan lain berupa rumah kontrakan, rumah atau juga rumah sendiri, ini akan jadi masalah besar gitu ya, akan terungkap apabila polisi belum bisa mengungkapkannya sekarang. Nanti akan di pengadilan hakim akan mempertanyakan nih mau dibawa kemana selanjutnya itu ya kan. Nah itu karena sudah ada niatan mau dibawa pergi, karena di sini kan juga ditaruh di bagasi, berarti di depan 2 di belakang 3 ini di pintu di tempat duduk tengah atau di belakang ini ada 2 ini bukan akan diisi 2 orang, di depan 2 orang, yang di tengah 2 orang, depan 2 orang, supir sama satu lagi gitu ya. Jadi kemungkinan 6 orang atau 7 orang juga bisa muat di dalam ini gitu loh. Nah ini mau dibawa kemana gitu loh. Nah ini ditunggu penyelidikan lebih lanjut nih dari pihak Polda Jabar. Niatannya sudah ada mau dibawa kemana gitu. Tapi kalau satu tersangka tidak mengaku, belum mengakui, ya maksudnya yang sudah ditahan ya, yang 3 lagi kan belum ditahan. Dan itu juga tidak mengakui walaupun kalah di pra-peradilan gitu ya. Nah kita tunggu berikutnya nih, action apa pasca mayat dipindahkan ke mobil, mau ke arah mana dia gitu ya. Itu perencanaan baru lagi, makanya nanti hukumannya maksimal banget ini bagi pelaku-pelaku utama dan pelaku yang bantu-bantu berbelit-belit bisa kena 20 tahun seperti Jessica. Nanti yang ikut bantu-bantu lagi yang masih menghilang 2 DNA ini antara 20 tahun juga sampai 15 sampai 20 tahun. Ancamannya kira-kira seperti itu. Kalau yang 2 DNA pemilik DNA itu mengaku, mungkin dia hanya kena antara 7 sampai 10 tahun. Gitu ya, mengaku terus terang. Ini kan lagi dicari-cari polisi nih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tertangkap semuanya ya, yang 2 DNA ini. Begitu aja. Pertanyaan what's next setelah masuk ke dalam bagasi ini 2 mayat ini, mau bawa ke arah mana? Itu penting sekali bagi pihak kepolisian untuk membuktikannya berikutnya gitu. Fakta-fakta itu harus diungkap juga. Begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.